Wulan Guritno sangat berhati-hati memilih calon pendamping hidupnya. Pengalaman kegagalan dalam membangun rumah tangga setidaknya menjadi referensi Wulan dalam mencari sosok lelaki yang tepat. Proses pencariannya pernah singgah pada diri pembalap Ananda Mikola. Sayangnya hubungan asmara yang sudah memasuki tahap penjajakan itu sudah kandas setahun lalu. Sebagai single parent, Wulan memasang kriteria berlapis untuk calon teman hidupnya. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa, sekarang kuis Gospot berhadiah 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Jadi kalau Anda mau hadiahnya seperti biasa, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali. Ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Teguh Rafli, mantan suami Tamara Blesinski, mengadukan Tamara ke Komnas Perlindungan Anak. Tamara dinilai melanggar kesepakatan hak perwalian atas Rasya, putra semata wayang mereka. Wulan Guritno siap menikah kembali. Diam-diam, Silvana Herman tengah menjajaki hubungan dengan sosok pujaan hatinya. Doni Kesuma dan Elemen terjangkiti demam Piala Dunia. Ada apa di balik gaya penampilan Betran Antolin? Pemirsa, sampai saat ini Tamara Blesinski masih urung mempertemukan Rasya kepada Tengku Rafli pasca ayahnya. Padahal berulang kali Komnas Perlindungan Anak telah melakukan upaya mediasi. Namun Tamara tidak mengindahkan kesepakatan yang sudah ia buat. Mantan suami Tamara ini merasa kecewa karena Tamara mengingkari kesepakatan untuk mempertemukan dirinya dengan Rasya, anak tunggalnya. Oleh karena sikap apatis Tamara itu, Rafli didukung oleh Komnas Perlindungan Anak siap menuntut Tamara secara hukum. Nah, bagaimanakah duduk perkara sebenarnya? Pemirsa, mari kita saksikan berita selengkapnya. Ini dia. Pada tanggal 13 April lalu, Teguh Rafli Pasha mengadu ke Komnas Perlindungan Anak perihal tertutupnya akses Rafli untuk bertemu dengan Rasya Islami Pasha, anaknya. Komnas Perlindungan Anak kemudian menindaklanjuti pengaduan Rafli tersebut dengan mengundang Tamara Blesinski. Lewat panggilan kedua, Tamara akhirnya datang ke Komnas Perlindungan Anak dan terjadi kesepakatan untuk secepatnya mempertemukan Rafli dengan Rasya. Tamara ternyata tak mengindahkan kesepakatan itu. Sampai kini Rafli tak kunjung dipertemukan dengan anaknya. Komnas Perlindungan Anak sendiri juga tertutup aksesnya untuk melakukan mediasi. Sehingga kemarin Rafli dan Komnas Perlindungan Anak menggelar konferensi pers untuk mengetuk hati Tamara Blesinski. Yang pasti sedih ya, yang pasti kangen karena ya namanya anak laki, anak pertama gitu kan, pasti sama ayahnya pasti suatu kebanggaan, kesayangan gitu ya. Dimana juga memang selama ini saya nggak pernah berpisah selama ini gitu. Saya tidak melihat satu dasar pun mengapa dilakukan seperti ini gitu. Dan hal ini udah ya istilahnya Rasya ditahan untuk tinggal di sana secara sepihak itu semenjak sebelumnya keputusan. Ya, sebelum keputusan waktu itu tanggal, kalau nggak salah saya tanggal 1 Februari ya. Jadi sebelumnya itu tanggal 19 Januari. Jadi saya udah melihat etikatnya ini bagaimana gitu. Tamara secara sepihak juga memindahkan sekolah Rasya ke sebuah sekolah internasional. Yang sangat disayangkan, Tamara sampai melarang pihak sekolah untuk mempertemukan Rasya dengan ayahnya. Pihak sekolah tak bisa berbuat banyak karena menganggap Tamara sebagai klien mereka yang harus dilayani permintaannya. Dengan dipindahkannya sekolah sepihak, saya nggak bisa ketemu. Kemudian saya nggak nggak tinggal di Salihara, saya pindah ke ke tempat saya juga nggak tahu, pindah sekolah juga kemana saya nggak tahu. Saya waktu itu sempat belikan handphone
kali malah ditahan, jadi saya nggak bisa telepon, saya coba telepon Tamara juga nggak bisa, ya saya mesti kemana gitu. Sementara saya coba ke sekolah sebelum Komnas pun saya juga coba kontak sekolahnya, saya bicara langsung pada kepala sekolahnya, ya intinya disampaikan permintaan Tamara untuk tidak mengizinkan saya untuk ketemu Rasya di sekolah. Tanggal 9 Juni, Komnas Perlindungan Anak sudah melayangkan somasi pertama kepada Tamara, namun tidak mendapat tanggapan. Somasi kedua dilayangkan pada tanggal 13 Juni, namun kembali somasi itu tak dijawab oleh Tamara. Komnas Perlindungan Anak menilai ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Tamara Blesinski terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelanggaran yang dilakukan Tamara itu adalah memutus komunikasi Rasya dengan Rafli, memindahkan sekolah Rasya tanpa konsultasi terlebih dulu dengan ayah biologisnya, serta memperlakukan Rasya dengan salah. Ya, jadi pada dasarnya Komnas Anak menghimbau kepada Ibu Tamara agar masalah ini tetap bisa diselesaikan secara damai dan suasana kekeluargaan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu adik Rasya. Jadi dalam hal ini seyogianya tidak ada penguasaan secara sepihak, karena bagaimana juga Mas Rafli adalah ayah kandungnya dan status dari Mas Rafli dan Mbak Tamara adalah masih sebagai suami istri yang sah yang tetap berhak untuk anak bisa dekat dengan ayah kandungnya. Yang memprihatinkan ada sekitar 80 kasus-kasus perwalian anak yang masuk ke Komnas Perlindungan Anak hanya dalam 4 bulan terakhir. Rafli dan Komnas Perlindungan Anak akan menempuh jalur hukum jika Tamara tak kunjung menunjukkan iktikat baiknya untuk mencari penyatuan pendapat mengenai pengasuhan Rasya. Apa yang saya lakukan ini saya cuma bisa berusaha yang terbaik aja. Dan tentunya kalau memang sampai dilaporkan atau di pihak kepolisian, ya saya berharap bahwa proses hukum itu bisa berjalan dengan ya seadil-adilnya, dengan sebenar-benarnya. Saya yakin seyakin-yakinnya kalau Ibu Tamara dengan sendirinya tidak didampingi siapapun datang ke kantor Komnas, pasti dia akan menyetujui itu. Karena apa yang dilakukan Komnas adalah hanya untuk kepentingan Rasya, bukan persoalan perceraian itu. Nah, itu yang kita ingin yakinkan kepada Ibu Tamara. Itu sesungguhnya yang ingin kita undang, duduk bersama tanpa orang lain, sampaikan pikiran-pikirannya, bertemu dengan Pak Rafli, lalu apa kesepakatan? Kalau kami melihatnya lebih pada ketidakmauan dari Ibu Tamara untuk menyelesaikan soal ini. Pemirsa, Silvana Herman alias Ano jarang tampil di komunitas dunia hiburan. Rupanya akhir-akhir ini Ano fokus pada yayasan sosial miliknya. Keseriusan aktif dalam kegiatan sosial tak lepas dari dukungan sang pacar. Nah, siapa sebenarnya kekasih Ano saat ini? Memilih teman hidup butuh penilaian mendalam, apalagi bagi orang-orang single parent seperti Wulan Guritno. Wulan memasang kriteria khusus bagi calon pendampingnya. Meski masih dalam proses pencarian, Wulan sudah dikejar deadline untuk menikah. Setelah kisah kasihnya dengan Ananda Mikola berujung pada perpisahan, seperti apakah kriteria suami pilihan Wulan? Pemirsa, inilah cerita Wulan Guritno dan Silvana Herman tentang laki-laki idamannya. Wulan Guritno sangat berhati-hati memilih calon pendamping hidupnya. Pengalaman kegagalan dalam membangun rumah tangga setidaknya menjadi referensi Wulan dalam mencari sosok lelaki yang tepat. Proses pencariannya pernah singgah pada diri pembalap Ananda Mikola. Sayangnya hubungan asmara yang sudah memasuki tahap penjajakan itu sudah kandas setahun lalu. Sebagai single parent, Wulan memasang kriteria berlapis untuk calon teman hidupnya. Ibu dari Shalom Sarazad ini mengajukan syarat yang mutlak dipenuhi oleh siapapun yang kelak menjadi teman hidupnya. Nggak milih-milih, nggak ada. Pokoknya prinsipnya cuma itu, ya klik sama saya begitu. Kayak orang jatuh cinta kan bisa di mana aja, kapan aja, dan sama siapa aja. Jadi nggak ada harus sama ini, harus sama profesi ini, enggak. Tapi begitu ya, jatuh cinta gitu, bergetar hatiku, terus ikhlas dan terus terima saya dan Shalom satu paket itu aja. Kalau menurut aku nggak jaminan ya apakah seumur sama saya gitu, atau jauh lebih tua gitu, atau lebih muda gitu. Karena keikhlasan itu nggak dilihat dari umur sih gitu. Jadi ya nanti ke depannya siapa jodoh saya dari Tuhan ya saya nggak tahu, belum tahu.
Dengan segala kelebihan yang dimiliki Wulan, maka tak dapat dipungkiri seabrek pria pasti mengantri demi mendapatkan cintanya. Meski begitu, Wulan tak ingin cepat ambil keputusan. Ia tak mau lagi menemui kegagalan. Sambil terus menyeleksi, Wulan dihadapkan pada target umur nikah yang tak lama lagi akan mendekati deadline. Melihat tenggat waktu yang kian mepet, besar kemungkinan Wulan sudah menjatuhkan pilihannya pada